Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jumpa lagi pada video pembelajaran mata kuliah metode eksplorasi geologi. Ini merupakan video pembelajaran atau bahasan yang ke-6 ya. Bahasan yang ke-6 terkait dengan metode dan teknologi eksplorasi. Setelah rekan-rekan sebelumnya mengetahui tentang strategi, lalu taktiknya, dan nanti diimplementasi dengan susunan-susunan metode apa saja yang akan digunakan, kapan metode ini dipakai. Nah, lalu sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya dan mungkin ini adalah eh, ini ya, apa namanya, inti dari pembelajaran mata kuliah ini, yaitu terkait dengan metode-metode apa saja sih yang bisa kita gunakan dalam melakukan eksplorasi. Nah, ini saya coba recall dari slide sebelumnya di pekan lalu, di mana metode ini bisa kita bagi ke dalam tiga secara aspek geologi, aspek geofisika, dan aspek geokimia. Di mana sebenarnya yang benar-benar akan memiliki hasil real, artinya benar-benar menunjukkan batunya itu apa ya hanya di metode geologi. Itu pun nggak semuanya, hanya di metode pemboran, di mana kita benar-benar melihat objeknya ya pada lubang bor pada data bor tersebut, baik berupa data cuttingnya ataupun berupa data inti bornya. Nah, kita bagi ke dalam tiga bagian, di mana metode geologi ini kita bisa katakan metode langsung, dan geofisika serta geokimia ini kita katakan tidak langsung. Nah, kalau misalkan kita melihat secara lebih rinci lagi, nah di sini bahwasanya metode eksplorasi secara definisi itu adalah suatu cara yang secara fisik bisa menentukan langsung ataupun tidak langsung keberadaan suatu gejala geologi yang nanti berhubungan dengan objek yang kita cari ya. Nah, di sini ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Metode langsung adalah hasilnya dapat diamati dengan mata si ahli geologi. Jadi benar-benar berwujud gitu ya. Apa yang bisa kita lihat gitu. Umumnya metode-metode ini merupakan metode geologi ya. Walaupun tidak semuanya juga metode geologi itu dikatakan metode langsung. Nah, lalu ada metode yang selain metode langsung juga ada metode tidak langsung, di mana sebenarnya kita melihat suatu anomali yang dapat ditafsirkan sebagai gejala geologi. Nah, contohnya seperti ada resistivity begitu ya, atau ya resistivity, di mana ketika resistivity-nya tinggi itu menunjukkan sesuatu ya, ataupun di tempat yang resistivity-nya rendah, tiba-tiba ada yang sangat tinggi sekali. Tentunya itu menandakan adanya perbedaan objek di tempat yang di sekitarnya begitu ya. Ada objek yang berbeda sehingga bisa menghasilkan resistivity yang nilainya besar dibandingkan dengan sekitarnya. Itu kan suatu anomali begitu. Jadi kita mengenal ada dua jenis, ada metode langsung maupun metode tidak langsung. Nah, sedangkan yang akan kita bahas hari ini adalah kita terbatas di metode geologi dulu ya. Jadi pekan depan mungkin kita akan bahas terkait dengan metode geofisika dan metode geokimia. Nah, untuk metode geologi sebenarnya ini bukan patennya atau bukan pakemnya teman-teman. Jadi yang sering kita gunakan adalah metode-metode ini. Pertama adalah indera jauh, penginderaan jauh ya. Survei indera jauh. Penginderaan jauh, remote sensing ini bisa menggunakan data yang banyak. Bisa menggunakan data citra satelit, menggunakan data DEMNAS, menggunakan data LIDAR dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali metode-metode dan sekarang juga banyak berkembang kan ya. Bahkan sebenarnya sudah jadi keharusan ketika teman-teman itu sebelum ke lapangan itu kita melakukan studi indera jauh atau survei indera jauh ya, yang mungkin di mana kita menemukan bukti sesarnya mungkin ya, ataupun batuan-batuan yang terlihat berbeda. Apalagi sekarang sudah semakin berkembang ya metode remote sensing, dan ini sangat bermanfaat sekali apalagi nanti teman-teman eksplorasi di daerah vulkanik begitu ya, yang sebenarnya eh, sangat powerful lah bisa dikatakan seperti ini. Seperti itu metodenya. Oke, lalu selanjutnya ada survei geologi permukaan, ya tentunya ini kita tinjau, kita ini ya langsung ke lapangannya. Nah, nanti di situ ada survei geologi tinjau atau reconnaissance. Jadi lebih ke arah melihat kondisi awalnya seperti apa, mungkin jarak antara lintasan dengan lintasan tidak terlalu dekat. Lalu kita melihat poin-poin yang kita anggap sebagai potensi begitu ya dari hasil indera jauh kita dan beberapa hal yang ingin kita tinjau. Nah, setelah survei geologi tinjau, biasanya pemetaan geologi juga ya.
Nah, di situ ada juga survei geologi prospeksi. Artinya kita melihat zona prospeknya seperti apa. Yang nanti ternyata kita mau cari emas, ternyata di lapangan itu nggak ada emas sama sekali gitu ya. Setelah kita lihat nggak ada indikasi emas gitu. Bahkan asosiasi batuannya pun nggak ada gitu. Nah, ya ngapain kita melihat kan? Gitu. Nah, ketika kita melihat suatu prospeknya, lalu eh, kita masuk ke survei geologi singkapan. Artinya kita memetakan, nanti melakukan PPS dan sebagainya gitu ya. Lalu setelah itu kita survei geologi bawah tanah, mungkin membuat underground dan sebagainya. Nah, apa namanya? Tentunya teman-teman yang perlu diperhatikan. Jadi pertama adalah penyelidikan tambang ataupun bekas tambang. Jadi sebenarnya ini juga salah satu metode lagi ya. Jadi bukan bukan metode sih. Objeknya itu misalkan apakah daerah kita itu bekas tambang begitu ya, ataupun memang tambang yang baru. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Lalu sumur uji dan paritan. Jadi ini adalah metode-metode yang biasa dilakukan juga pada saat survei geologi singkapan ataupun survei geologi prospeksi. Tapi biasanya sih di survei geologi singkapan gitu ya, di pemetaan detailnya. Di mana nanti ada test pit dan trenching. Nanti kita akan bahas. Lalu juga nanti ada pemboran dan penelogan. Jadi bisa pemboran bisa untuk eksplorasi, bisa untuk feasibility study dan sampai bisa untuk eksploitasi ya, untuk pemboran dan penelogan gitu. Nah, ini adalah serangkaian metode-metode yang mengacu kepada aspek geologi langsung gitu. Oke, sedangkan untuk metode geofisika dan geokimia, di sini saya coba bagi lagi ya ke dalam 3. Kemarin kan 2 ya. Jadi ada airborne survey, lalu yang gravity dan magnetic, tentunya ini merupakan metode-metode yang apa namanya ya, yang cukup apa ya, bisa dikatakan cukup global lah atau regional ya. Ini data-datanya pun banyak yang open access begitu ya. Nah, lalu ada survei geofisika baik di laut, danau, sungai dengan medianya air ya, walaupun dan juga survei geofisika darat. Nah, ini darat itu biasanya tentunya lebih detail gitu ya. Ada survei seismik, ada gravity, dan magnetic, geolistrik terkait dengan resistivity, elektromagnetik, SPIP begitu ya. Lalu ada well logging juga ya. Jadi mungkin ini terkait dengan radioaktif dan geolistrik juga begitu. Nah, lalu ada metode geokimia, setelah itu ada survei geokimia. Penyontohan itu pengambilan sampel ya, survei geokimia penyontohan aliran itu artinya geochemical stream sampling survey begitu ya. Survei dengan mengambil sampel sungainya ya, atau material-material yang ada di sungai. Juga bisa kita ngambil material-material yang ada di tanah ataupun ya seperti batuan yang biasa kita lakukan gitu ya. Jadi pengambilan sampel itu teman-teman gak harus di batuan aja begitu ya. Jadi kita bisa mengambil di material-material yang terendap di dalam sungai ya, dengan cara tertentu tentunya ya. Ini akan kita bahas di pekan depan. Lalu ada juga pengambilan sampel di tanah begitu ya. Tentunya juga ini terkait dengan kolovial dan eluvial biasanya ya. Oke. Nah, dari hasil survei ini sebenarnya nantinya juga akan diinput atau diproses menjadi suatu peta geologi, suatu penampang dan sebagainya begitu ya. Tentunya apa namanya, sebelum kita melakukan ini semua, sebenarnya kita juga harus menyiapkan peta dasar dengan skala-skala tertentu terkait dengan kedalaman dan perincian dari pemetaan atau dari eksplorasi kita ya. Dan juga tentunya teman-teman untuk seperti gini ya, seperti metode geokimia, seperti metode geofisika, ini seharusnya memang dilakukan setelah pemetaan geologi itu selesai. Jadi kita menentukan, jadi kita tahu nih di mana yang harus kita survei secara dengan metode geofisika. Di mana yang harus kita survei dengan metode geokimia gitu kan. Barang-barangnya seperti apa. Di mana kita perlu ngambil sampel. Tentunya itu yang harusnya sudah dilakukan setelah peta geologinya selesai. Minimal setelah pada saat proses kita pemetaan geologi begitu ya. Yang mungkin sudah 40%, 50% begitu. Jadi sambil jalan biar waktunya nggak kebuang terlalu banyak. Jadi karena memang ini terkait juga dengan sumber daya dan material ya yang cukup mahal juga kan metode-metode ini. Tentunya semakin kecil skala itu akan semakin detail atau semakin akurat dalam menentukan sebuah titik. Nah, ada juga ini adalah beberapa istilah. Jadi scanning, teman-teman kalau mendengar scanning begitu ya, ini merupakan survei sangat detail atau survei sangat rinci
melalui lintasan-lintasan lurus dan rapat yang dilakukan secara otomatis untuk jenis data tertentu. Jadi scanning itu teman-teman, kita seperti menggambar sebuah, misalkan ini ada sebuah peta ya. Coba gambarkan, di sini ada sebuah peta gitu ya, dimana kita ingin melakukan scanning, artinya kita, saya coba ganti warna deh. Kita scanning di bagian sini. Begini, begitu ya. Nah, setiap jalur kuning ini nanti kita lintasi begitu. Kalau ini di lapangan ya, ini bisa di sayatan tipis juga bisa, di hal-hal apapun juga bisa, di struktur pun bisa. Nah, scanning itu ya kita melihat secara rinci dari setiap garis-garis yang kita lalui atau setiap kotak-kotak yang kita kita buat begitu. Nah, itu scanning. Lalu ada juga sampling. Sampling itu adalah ya pengambilan contoh batuan, pengambilan sampel batuan ya, yang yang menjadi bagian khusus, yang tentunya itu merupakan sesuai dengan objek yang kita cari begitu ya. Tentunya ini akan berkaitan dengan eksplorasi kita. Dan pemetaan geologi itu merupakan adalah aktivitas untuk membuat peta geologi yang melibatkan survei geologi untuk pengumpulan datanya. Itu adalah definisi dari pemetaan geologi. Baik. Nah, ini metode geologi. Jadi tadi yang saya jelaskan sebenarnya cukup bertahap ya. Di mana di situ ada tahap reconnaissance, survei, pendahuluan kita bisa simpelkan seperti ini ya. Ground check, lalu ada analisis citra udara, lalu setelah itu adalah prospecting, ya kita pemetaan umum, pemetaan besar mungkin ya, pengambilan sampel 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 yang ada di sungai, lalu pencon atau mendulang begitu ya. Lalu kita mengambil juga atau kita mensampling material-material jatuhan-jatuhan begitu ya. Ini di zona-zona mineralisasi ini digunakan juga plot mapping. Lalu setelah itu bisa kita detailkan di suatu daerah tertentu dari skala 1:1 sampai 1:100 sampai dengan 1:10.000 itu bisa kita katakan pemetaan detail di situ ya. Lalu di situ ada topografi detail, artinya juga kita tidak bisa menggunakan data Demnas untuk mengukur elevasi. Kita perlu kirim orang geodesi ke sana, ke lapangan, untuk mengukur detail dari elevasi yang ada di daerah lapangan kita atau yang existingnya nanti. Kan bisa jadi ya kita pakai Demnas itu di tahun 2000. Karena dari tahun 2010 sampai 2012 ada ini nih open pit di lapangan kita, ada tambang terbuka. Tentunya kan elevasinya berubah ya karena sudah ada yang digali. Nah, itu kita perlu ukur secara detail. Lalu ya pengukuran struktur bidang. Lalu habis itu outcrop tracing, artinya yang tadi ya, kita bisa scanning, kita bisa melintasi singkapannya ataupun float-float yang ada dan juga melakukan soil mapping juga di sini. Ini untuk detail geological survey begitu ya. Oke, tentunya teman-teman untuk prospeksi batuan di mana dilakukan juga metode paritan dan pemboran secara terbatas. Nah, sebentar. Jadi sebentar. Kita bahas dulu. Di sini ada Di sini adalah penentuan lokasi dengan metode menentukan lokasi titik amat pada lintasan. Jadi sebenarnya gini, jadi kita juga bisa mengamati atau menentukan. Jadi geological prospecting ini berhubungan dengan lokasi ya tentunya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti eksplorasi untuk detail untuk prospek zona prospek, tentunya kita nggak bisa pakai Avenza. Kita harus pakai cara-cara yang memang lebih konvensional dan lebih akurat. Minimal misalkan kita lihat orientasi medannya, kita cocokkan di peta, lalu kita juga pakai GPS gitu ya. Dan juga ketika pemetaan, ketika kita mapping, sebenarnya kita nggak bisa asal jalan teman-teman semua. Jadi kita punya beberapa metode. Nah, seperti ini ya, survei ini kan metode GPS ya, kita bisa lihat based on GPS ataupun kita survei kompas, artinya kita membuat traverse atau lintasan-lintasan tertentu ya. Ini misalkan tap and compass traverse, ada topographical and compass traverse, dan pace and compass. Ini banyak metode ini bisa kita gunakan dan juga nanti tentunya menghasilkan produk-produk yang sama pada umumnya. Ada peta geologi, ada kolom stratigrafi, dan peta prospek serta peta-peta yang lain. Nah, lalu untuk soil mapping ini sendiri teman-teman, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi ini juga bisa didapat atau dilakukan ketika memang kita sudah punya zona-zona yang kira-kira di situ ada akumulasi mineralnya begitu. Oke. Ini biasanya dilakukan juga trenching sama test pit begitu ya. Oke, lalu dari
sekian banyak atau serangkaian pekerjaan-pekerjaan ini nanti ada hal-hal detail yang bisa kita lakukan. Yaitu contohnya adalah ini. Ini merupakan trenching dan test pit. Jadi begini. Ini digunakan di zona mineralisasi batu bara, yang mencari mangan, mencari emas bisa pakai trenching. Dan di aspek kajian dari sesar aktif. Jadi kita menggunakan trenching dan test pit. Nah, apa itu trenching? Jadi trenching itu ini paritan harusnya teman-teman, ini autocorrect kayaknya. Jadi trenching atau paritan adalah galian yang memanjang, biasanya didesain tegak lurus struktur atau dalam arah dimensi terkecilnya dari tubuh jebakan atau sumber daya, biasanya tidak terlalu dalam untuk membuka keberadaan permukaan. Biasanya trenching itu digali secara lebar, mungkin lebarnya bisa 5 meter dan kedalamannya sekitar 1 meter. Ya, jadi untuk apa trenching dan test pit trenching dilakukan? Ini untuk mendapatkan singkapan yang lengkap dari suatu jebakan yang berbentuk planar. Ya, biasanya ini seperti urat atau lapisan batu bara yang berada dalam posisi miring vertikal. Jadi misalkan di sini ada potensi batu bara atau batu bara dipnya ke bagian bawah sini. Ya, biasanya kita potong nih secara tegak lurus. Kita nggak mungkin potong sejajar strike. Kita harus bertegak lurus terhadap strike gitu ya. Jadi kita potong, kita bikin trenching seperti ini atau paritan. Dimana nanti kita bisa melihat detailnya seperti apa sih batuan kita dan selebar apa batuan kita begitu ya. Nah, bagaimana melakukan trenching? Nah, ini saya pernah melakukan semua ya, dari melakukan pakai tangan digali-gali gitu ya. Ya, tentunya bukan tangan saya ya, tangan yang ininya tenaga lokalnya. Lalu umumnya kita gunakan cangkul karena murah ya. Kita gunakan cangkul. Tapi kalau misalkan mau trenching seperti ini teman-teman, biasanya ini sih udah pakai bulldozer ya, pakai bulldozer ataupun pakai beko begitu. Pakai beko. Nah, ini adalah beberapa tipe. Ini sponsor juga ya dari CAT nih, Caterpillar. Jadi ada beberapa tipe ya, di mana ini tipe-tipe mesinnya begitu ya. Lalu kemampuan dia dalam menggali bisa berapa meter begitu ya. Dan ini kemampuan dia bisa mengambil lebar dalam satu bucketnya, satu longkangnya kalau nggak salah bahasa Indonesianya. Satu bucket ininya ya. Dia bisa mengambil sekian meter begitu. Ya tentunya disesuaikan juga ya, kalau misalkan kita mau gali 1 meter, ngapain kita pakai alat yang mahal ya, yang sampai ini ya, track type bulldozer yang sangat besar sekali, tapi kita mau gali 1 meter gitu. 1 meter, 1 meter kali 1 meter, misalnya lebar 1 meter, dalam 1 meter, udahlah, pakai cangkul aja begitu kan, nggak sepanjang ini nggak kalau sepanjang ini baru kita pakai bulldozer. Kalau misalkan pendek ya pakai cangkul aja lah gitu. Toh sebenarnya lubang kubur juga 2 kali 1 gitu kan ya, sudah biasa dicangkul. Nah, ini adalah trenching yang nantinya kita akan melihat gambaran dari secara vertikalnya seperti apa gitu. Oke, ini kan trenching dan test pit ya. Lalu apa itu test pit? Nah, test pit itu sebenarnya sama juga, paritan juga, cuman dia itu lebih dalam. Nah, ini masih pendek aja teman-teman. Ini masih pendek aja. Sebenarnya lebih dalam ya. Biasanya tuh sampai ya 10 meter bisa 5 sampai 10 meter. Biasanya emang kita pengen keruk hasil yang di dalamnya seperti apa nih. Bahkan ya kalau misalkan di tempat di blok emas teman-teman yang banyak placernya, ini kita gali dengan beko begitu ya. Kita ambil lalu si materialnya itu kita cuci, kita semprot pakai air dengan tenaga tertentu sehingga nanti kan lepas-lepas ya. Baru nanti kita saring tuh. Nanti mungkin emas-emasnya biasanya nyangkut di karpet itu, emas-emas yang tipis-tipisnya gitu. Nah, ini juga salah satu metode yang tentunya kalau test pit ini nggak bisa kita pakai cangkul ya. Biasanya test pit ini kalau dalam gitu kan, itu biasanya menggunakan beko, ekskavator gitu ya, bukan eskavator. Nah, ini contohnya seperti ini tujuannya. Teman-teman bisa lihat ya di bagian sini. Di sini ada layernya, ada apa namanya, ini bagian permukaannya tanahnya. Lalu di sini ada tanah yang batu yang sudah mulai lapuk gitu kan. Di sini masih segar-segarnya. Nah, inilah tujuan dari trenching ataupun test pit begitu ya. Dimana nanti kita bisa melihat sebenarnya bagaimana secara vertikalnya sih.
Oke, ini satu metode untuk mengetahui kondisi di bawah permukaannya seperti apa begitu. Lalu ada juga dengan metode eksplorasi pemboran. Nah, jadi sebenarnya gini, sebenarnya sulit ya menggolongkan metode pemboran. Jadi banyak alat bor yang ada. Nah, saya mungkin berdasarkan referensi ada 3, tapi saya coba bagi ke dalam 2 saja agar teman-teman tidak bingung. Jadi ada yang kita sebut sebagai bor tangan dan ada yang kita sebut sebagai bor mesin. Jadi kalau bor tangan ini sebenarnya banyak dikembangkan dengan dilengkapi motor kecil seperti ini ya. Jadi ini enggak pure tangan nih kan, ini ada mesinnya juga gitu ya. Eh, dan juga banyak alat bor mesin juga yang dipasang pada truk juga ya. Jadi ini berhubungan dengan truk. Jadi sangat-sangat ini sekarang ya. Saat ini sangat-sangat berkembang begitu. Tapi tetap kita bisa bagi ke dalam 2, di mana bor tangan itu konsepnya tetap kita menggunakan tangan kita gitu untuk melakukan pemboran. Nah, bisa pakai bor spiral atau auger drilling begitu ya. Baik yang sudah ditempel mesin seperti di gambar ini maupun yang benar-benar pakai tangan. Dan ada juga bor bangka begitu ya. Bor bangka ini hampir mirip-mirip dengan bor sumur gitu teman-teman. Jadi yang diputar, yang dikembangkan gitu. Jadi biasanya ini digunakan, kalau yang tangan ya, digunakan untuk eksplorasi dangkal. Seperti endapan placer atau residual deposit begitu ya. Jadi di yang enggak dalam-dalam lah. Biasanya juga bor tangan ini karena memang ada ya yang benar-benar pakai tangan, di auger itu hand auger itu benar-benar simple. Jadi kita bisa bisa kita bawa ke lapangan. Jadi dulu saya hampir sempat mau pakai bor tangan tuh, tapi ternyata lapangannya itu kan granit ya sama metamo gitu. Yang tentunya akan sulit sekali juga untuk kita bor, mau sampai kapan saya pakai bor gitu kan. Jadi tetapi kalau untuk disedimen, untuk di tanah gitu atau tanah yang sudah mulai batuan yang sudah mulai lapuk, ini sangat bermanfaat karena kita juga bisa ngambil data core-nya dari bor yang kita ambil gitu ya. Jadi bukan hanya sampel di kedalaman, tapi kita bisa ambil seperti data core-nya gitu. Oke, itu untuk bor tangan. Lalu untuk bor mesin ada beberapa jenis ya, ada ringan, ada core drilling, ada rotary drilling. Jadi dia bornya berputar gitu. Jadi sebenarnya dia putar gitu, putar sampai ngambil data core-nya. Lalu ada bor alir balik, jadi dia berputar balik gitu ya. Dia masuknya gini, terus dia keluarnya begitu gitu ya. Ya banyak lah. Lalu juga ada bor mesin tumbuk begitu. Itu sangat banyak sekali istilahnya. Mungkin bukan kapasitas saya juga untuk menceritakan alat-alat bor ini ya. Mungkin di geologi well logging di mata kuliah yang terkait dengan pemboran mungkinnya itu akan lebih spesifik. Nah, tentunya teman-teman ada prinsip-prinsip yang disampaikan untuk pemboran ini. Jadi coba kita bahas secara singkat saja ya dari poin per poin. Jadi yang pertama adalah lubang dalam formasi dibuat oleh gerakan putar ya, memang berputar ya dan memiliki pahatan gitu kan. Itu sama-sama kita ketahui. Lalu yang kedua adalah rangkaian pipa bor tersambung pada mesin sumber penggerak. Jadi pipa bornya ini disambung teman-teman ya. Jadi misalkan kita mau ngebor 10 meter, bukan berarti kita memiliki pipa yang 10 meter. Tapi mungkin pipanya 3 meter, 3 meter, 3 meter gitu ya, atau 2 meter, 3 meter ya umumnya 3 meter, 3 meter, 3 meter begitu. Jadi umumnya ya kita nyambung dari meter, berarti kita paling tidak butuh 4 pipa begitu ya untuk mengebor 10 meter. Nah, lalu yang ketiga sumber penggerak berupa mesin berbahan bakar bensin ataupun diesel ya. Dengan perantara kompresor ataupun motor listrik, ya ini sudah sama, ada pelumas atau pendingin dipompakan lewat pipa, keluar lewat pahat bor, kembali lewat lubang. Nah, apa pelumas atau pendingin ini? Ini teman-teman. Jadi, kalau teman-teman perhatikan ya, kalau misalkan orang ngebor, itu sebenarnya tanahnya kan relatif basah begitu ya. Tanahnya relatif basah, lembek gitu kan, dan membutuhkan air. Jadi gini, ketika kita mau menggali sesuatu, teman-teman, itu kita nggak bisa polosan gitu tuh. Nanti besi atau batu gitu ya, nggak bisa. Jadi biasanya kita masukkan lumpur atau masukkan air begitu ya, yang untuk jadinya basah begitu ya. Jadi untuk lebih mudah untuk dibor. Jadinya ketika kok ada fracture sedikit kan masuk air, masuk lumpur itu menambah daya gedornya gitu ya.
Karena air memiliki tekanan, lumpur juga memiliki tekanan, itu secara umum memiliki daya gedornya. Di mana itu akan mempermudah pekerjaan. Itu yang ke ini ya, arti dari yang keempat. Lalu yang kelima, pompa sebagai penggerak atau penekan cairan pelumas. Nah, jadi ya ditekan juga kan, tadi seperti yang saya jelaskan. Lalu poin keenam, pipa bor di atas tanah ditahan dengan menggantungkan pada suatu menara dengan sistem katal ataupun dipandu lewat suatu rak. Jadi sebenarnya dia digantung dan nanti dia ditekan begitu ya untuk menghasilkan atau untuk melakukan pemboran di situ. Dan untuk memperdalam lubang bor, rangkaian pipa bor ditekan secara hidrolik ataupun mekanik ya. Tentunya ada tekanan di sana, di mana semakin dalam teman-teman semua, jadi itu akan semakin kecil ukuran pipa bornya. Gitu. Lalu batuan hasil kerokan mata bor itu didapat sebagai serbuk bor atau drilling cutting dan atau inti bor. Jadi gini, kita mengenal adanya dua istilah atau lebih sebenarnya. Jadi ada data core yang memang bulat utuh begitu ya. Nanti ada lagi sih data yang terorientasi, data bor yang recovery-nya sedikit gitu kan. Jadi ya banyak. Atau ada serpihan-serpihan. Jadi setiap 1 meter itu ada batuan yang keluar dengan airnya. Nanti dia mengalir ke paritnya, lalu serpihan-serpihan itu kita ambil. Itu yang kita sebut sebagai drill cutting atau biasanya yang mungkin yang KP di perusahaan yang KP sambil ini di website begitu ya, atau yang udah pernah proyek sangat paham apa yang dimaksud dengan data cutting ya. Di situ data hancuran-hancuran serpihan-serpihan yang nanti kita deskripsi juga gitu, mewakili elevasi di saat itu gitu, di kedalaman bor saat itu. Lalu poin selanjutnya, pengambilan coring yang digunakan bersifat bolong di tengah sehingga batuan bentuk silinder masuk dan ditangkap oleh core barrel. Nah, nanti coba kita lihat gambarnya di slide selanjutnya. Nah, poin selanjutnya, core barrel diangkat ke permukaan dengan mengangkat seluruh rangkaian batang bor setiap kali terisi penuh atau dicabut lewat tali kawat atau wire line-nya melalui lubang pipa dengan kabel. Nah, yang ke-11 adalah pipa selubung penahan pipa selubung penahan runtuhnya dinding lubang bor dipasang setiap kedalaman tertentu tercapai untuk kemudian dilanjutkan dengan mata bor yang berukuran lebih kecil. Yang berukuran lebih kecil ya, atau berkurang menjadi lebih kecil. Nah, teman-teman selain tadi kan saya sudah jelaskan ya, jadi semakin dalam itu akan semakin kecil mata bornya. Gak mungkin besar gitu kan. Jadi logikanya nih, kita punya tanah di sini. Kita masukin begitu kan. Masa semakin besar sih lubang bornya gitu ya? Akan sangat besar dong bebannya gitu ya. Jangan-jangan nanti nggak bisa diangkat lah gitu kalau kayak gini kan pipa bornya, karena nggak sekali pakai kan. Jadi yang ada adalah bentuknya begini nih. Base-nya begini, base-nya begini, base-nya begini, begitu ya. Semakin dalam semakin kecil begitu. Tapi tetap harus ada ISO-nya ya, lebarnya berapa gitu. Lalu, nah, ketika di kedalaman tertentu, di sini ya, maka di pinggir-pinggirnya ini biasanya kita pasang besi atau dinding yang lebih besar daripada lubang bor daripada ukuran pipa bor kita. Biasanya ini ditaruh di samping-sampingnya sini, melingkar di lubang bor. Ini yang kita sebut sebagai casing gitu ya. Jadi bor itu harus punya casing juga. Agar apa? Agar dia nggak runtuh ke dalam gitu. Ya, karena nanti ketahan kan sama casingnya. Dia nggak runtuh ke dalam gitu. Nah, nanti casing ini diambil ketika proses pemboran sudah selesai dan kita ingin menutup lubang bor tersebut begitu. Jadi casing ini mungkin akan ditanam terus sampai jangka waktu tertentu. Begitu. Oke, oke baik. Itu ya kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh teman-teman. Ini adalah alat bor yang portable ya, di sini bisa jalan. Sekarang tuh banyak yang portable. Tapi setahu saya portable itu sebenarnya ada yang kurang lincah dalam membornya gitu ya, kurang ganas lah. Itu kalau cerita-cerita dari kru bornya. Jadi lebih enak yang yang diangkut sama truk, diangkut sama truk, kalau udah beres pindah moving gitu ya. Tapi memang kalau misalkan tentunya ini digunakan, balik lagi prinsip dari eksplorasi adalah apa tujuan kita, sejauh mana kita ingin tahu,
dan juga berapa uang yang kita punya gitu kan. Tentunya yang portable ini relatif lebih mahal daripada yang semi temporer begitu ya. Nah, ini cukup simpel ya teman-teman ya. Jadi pipa bornya sudah dibawa di sini. Dia pakai wire LAN, pakai kabel di sini ya. Lalu di sini ada seperti tank baja ya, roda penggeraknya, dia siap untuk bergerak di medan apapun gitu kan, ceritanya seperti itu. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Tentunya ini ya, dalam mendesain suatu program pemboran maka harus diperhatikan yang pertama adalah kapasitas kedalaman. Jadi gini, kita mau ngebor sampai kedalaman berapa sih? Gitu ya. 200 meter, 300 meter, oke. Gitu kan. Kita menggunakan kapasitas tenaga mesin bor yang sesuai aja dengan itu. Gak perlu kita ambil sewa yang mahal banget. Yang bisa ngebor literally untuk 3.000 meter atau 4.000 meter, ngapain? Kita cuma butuh 200-300 meter aja gitu kan ya. Sama sama juga ketika kita mau ngebor 100 meter, kita nggak bisa dong pakai bor tangan gitu ya. Kita harus pakai mesin. Jadi itu kapasitas kedalaman itu diperhatikan. Lalu adalah mobilitas. Tentunya akan lebih mahal ketika kita menyewa alat bor yang bisa berpindah tempat. Begitu. Nah, kita harus menghitungkan sisi ekonomisnya. Apakah dengan berpindah tempat dengan mudah seperti ini itu akan jauh lebih murah daripada kita sewa truk untuk pindah tempat yang enggak tiap hari juga sewa truknya, kan paling seminggu 2 minggu baru pindah, seminggu lah, seminggu baru pindah lagi alat bor, seminggu baru pindah lagi alat bor. Nah, itu juga perlu kita perhatikan. Ketika sudah di lahan yang terbuka, aksesnya mudah, ya mungkin kita bisa pakai opsi yang semi temporer. Lalu kemampuan bor miring, nah ini. Jadi tidak semua alat bor itu bisa bor miring ya. Jadi incline. Artinya ketika kita berbicara suatu lubang begini, ya tadi ya, lubang bor gini, ini kan lurus ya, 90 derajat, tapi kan pada kenyataannya kita juga bisa ngebor miring, teman-teman. Ya. Karena kan bisa jadi strike dipnya ke arah sini gitu. Dia punya bidang perlapisan ke arah sini. Ya kan kita sebisa mungkin kita ngebor tegak lurus terhadap dippingnya ya. Gitu kalau saya briefingnya tentunya pengennya incline ya. Jadi bisa nggak incline, itu perlu juga kita perhatikan. Dan juga perolahan inti. Jadi gini, biasanya teman-teman kita punya sumur bor di sini misalkan ya. Ini kedalaman 1 meter misalkan. Nah, kita mau data core seperti gambar ini nih, gambar yang saya pointerkan. Nah, ini kita punya core barrel, ada core linernya juga, ini adalah core-nya. Jadi core-nya itu kan diangkat nantinya. Core-nya itu diangkat. Nah, kadang-kadang yang diangkat kita ngebor 1 meter, yang keangkat cuma 50 meter atau 60 meter atau 70 meter, itu terkait dengan recovery begitu ya. Jadi semakin kecil recovery-nya atau saya lupa. Pokoknya semakin besar misalkan yang keangkat 90 cm, keangkat 95 cm. Nah, itu semakin baik begitu ya. Semakin mendekati real kedalamannya kan. Nah, tentunya teman-teman tentunya ini adalah beberapa ukuran ya, ada HQ, PQ begitu ya. Ini digunakan nih, ini digunakan. Ukuran ini digunakan. Ini berhubungan dengan besaran ini ya, besaran data core-nya. Nanti ada yang besar, ada yang kecil kan ininya core-nya. Nah, ini beberapa contoh teman-teman. Di sini adalah sumur bor, di sini adalah alat bornya, di sini adalah data core-nya. Nah, ini yang dinamakan data core, gitu ya. Nanti dia masukkan kepada di ini ya, di core box, masukkan di core box. Nah, nanti disusun seperti ini. Ini biasanya di core set begitu ya. Nah, disusun seperti ini dari kedalaman 0 sampai kedalaman sekian. Nanti teman-teman disusun seperti ini. Ada yang kosong kan? Nah, seperti ini nih. Ini kan kosong nih. Pak, kenapa sih kosong begini, nggak dipadetin aja? Ini kan berbicara terkait dengan kedalaman. Ini mungkin sekitar berapa feet ya di gambar ini, saya nggak tahu nih sepanjang ini gitu. Tapi kita nggak bisa tumpuk-tumpuk asal-asal karena ini mewakili meternya masing-masing begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu nanti. Kalau teman-teman yang sudah KP di sini khususnya nanti akan ketemu. Nah, teman-teman ini mau nggak mau pengetahuan ini perlu saya sampaikan ya, karena saya dulu nggak tahu sama sekali sampai saya ke lapangan gitu. Saya nggak pernah diajarkan kemampuan ini sampai saya ternyata ke lapangan, dan banyak sekali proyek-proyek kan dalam deskripsi deskripsi data core dan sebagainya. Jadi setidaknya kalian punya poin lebih lah ketika mengetahui materi ini. Oke.
Nah, ini beberapa sampel yang dari proses pengeboran. Intinya sebenarnya ada dua ya, ada data cutting dan data coring begitu kan. Tapi memang dari data coring ini kan bisa terpecah-pecah lagi, seperti drill core, full coring, spot coring, touch coring, oriented core sample. Ini yang ininya ya, yang tingkat paling tingginya begitu. Udah mah ngambil core terus dia punya arah orientasinya lagi gitu kan. Artinya kan si core-nya itu bener-bener nggak berputar gitu. Dia batunya diam aja di situ gitu, tunggu diangkat gitu ya. Ini beberapa contoh teman-teman. Nah, di sini ngebor, di sini mata bornya harusnya yang kekerasan 10 ya. Artinya diamond kan, tapi biasanya ini adalah yang 9,5 nih biasanya nih. Di apa namanya? Ada apa? Terus saya lupa istilahnya, ya, KW-nya lah gitu ya. KW-nya dia dipadu-padankan dengan yang kekerasan 9 dan kekerasan 8 gitu. Kalau full diamond ya lebih bagus, cuman kan mahal gitu. Bayangin ada intan jadi mata bor tuh. Nggak sayang dengan intannya kan bisa dicuri juga gitu ya. Nah, ini di sini juga teman-teman. Jadi kita bukan sekedar ngebor, tapi di sini ada panah nih apa nih? Panah ini adalah arusnya ya. Di sini adalah air yang kita semprot atau lumpur yang kita semprot dari atas ke bawah gitu. Jadi nggak cuma ngebor gerigi ketemu batu, tapi di sini ada pelumasnya kan tadi saya katakan. Dimana ketika batuannya jadi serpih-serpihan hancurannya itu, dia bisa ke atas. Nah, itulah yang kita sebut sebagai data coring. Data cutting. Seperti gambar yang kanan bawah ini. Ini adalah contoh dari data cutting. Dia punya pecahan-pecahannya di situ. Nah, sedangkan sedangkan data cutting juga bisa direkap seperti ini ya, tapi ini saya kalau tidak salah ini core dengan recovery yang sangat rendah sekali ya. Jadi hancur juga data core-nya gitu ya. Ini biasanya dimarahin atau kita ganti provider biasanya. Nah, di sini ini salah satu contoh data core yang cukup bagus. Kenapa saya cukup bagus? Karena dia memperlihatkan ada yang tercover di sini ya. Ada yang tidak tercover, ada yang tercover juga di bagian sini. Nah, ini tentunya diurutkan berdasarkan kedalaman. Oh, dari sini saya bisa pastikan juga bahwa ini bagian lebih atas ya teman-teman ya. Nah, semakin ke bawah itu semakin fresh warnanya ya. Alterasinya berkurang. Jadi lebih fresh begini. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, ini adalah salah satu sampel dari pengeboran. Lalu, nah ini juga ada pencatatan data bor. Jadi sebenarnya ada kita bisa bagi ke dalam dua. Dalam mencatat data bor, kita bisa menggunakan LWD ataupun wireline tool. Artinya gini, LWD itu adalah logging while drilling. Jadi kita mengambil data di sumur bor kita. Jadi di sini dalam konteksnya kita tidak hanya mengambil data core-nya ya teman-teman ya, tapi kita mengambil data image log-nya ya. Ada gambar atau foto-foto dari setiap dindingnya, lalu mengambil data-data yang standar seperti gamma ray, resistivity, neutron density, lalu ada kaliper, apalagi ya, ya let's say itulah ya. Nah, itu mengambilnya pada saat kita ngebor. Begitu. Tentunya ini akan lebih efisien dalam waktu, tapi mungkin tidak akan lebih tidak apa namanya memiliki cost yang cukup ini ya, cukup tinggi. Ataupun wireline log wireline tool. Jadi di mana ini wireline logging itu dia kita merekam data lognya itu setelah pemboran selesai. Jadi setelah bornya keangkat pasang casing, nah baru kita masuk wireline toolnya di situ. Nah, bagaimana bentukannya? Seperti ini teman-teman. Di sini adalah salah satu contoh pencatatan data bor. Di mana teman-teman kalau kita punya data coring gitu ya, atau data cutting kita tulis di sini ya, di litologinya kita gambarkan seperti ini. Lalu di sini ditinjau dengan data, ini kan data cutting ya kebetulan. Di deskripsi seperti apa, apabila ada perbedaan yang cukup signifikan, tentunya harus dicatat di deskripsi geologinya, secara geologi. Lalu di sini juga ada gamma ray begitu ya di sini, di mana nanti gamma ray itu bisa menunjukkan eh apa namanya eh apa ya, kalau saya tidak tahu istilah ilmiahnya apa, tapi bisa menunjukkan mana yang sandy, mana yang clay, yang seperti clay begitu ya. Jadi lempung pasir lah, tapi itu lebih ke karakteristik ukuran butirnya secara umum seperti itu. Dan juga ada neutron, kita lihat dari neutronnya ada densitasnya, resistivity begitu ya, dengan sifat-sifat batuan yang ada. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, ini dia contoh perbedaan antara log while drilling dan wireline logs.
Begitu. Ini materi lengkapnya ada di geologi well logging teman-teman. Jadi silahkan diambil itu. Jadi saya tidak membahas terkait akan terlalu dalam di membaca ini. Saya lebih ke arah apa yang teman-teman lakukan pada saat eksplorasi. Nah, ini gamma ray ya. Ini gamma ray yang diambil beda ya. Jadi ada beberapa penyesuaian. Tentunya baik lagi pertimbangannya seperti apa sih? Pertimbangannya ya tentunya ini berdasarkan biayanya, lalu efisiensi waktunya seperti apa gitu. Jadi setiap perusahaan memang punya atau setiap senior geologis itu mempunyai keputusan masing-masing. Tentunya ini juga dikaitkan dengan aspek biaya. Kalau biayanya lebih mahal mana gitu. LWD itu kalau nggak salah lebih mahal karena alatnya harus spesifik begitu ya. LWD ini lebih mahal, tapi ya tetap lebih efisien. Tapi kan akan lebih efisien ya, akan datanya lebih cepat real dapat gitu. Nah, singkat cerita ketika kita punya analisis gitu ya di sini sama-sama ada shell yang tipis begitu ya dan seterusnya lah. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini juga. Nah, ini ada log tali kawat atau wetland logging yang tadi ya dicemplungin gitu untuk gambar. Nah, di sini ada data gamma ray, ada data SP itu sonic ya kalau nggak salah ya. Lalu di sini ada neutron di sini ya, data neutron. Di sini ada Rho itu resistivity begitu ya. Jadi ini teman-teman bisa melihat semuanya, di mana nanti di sini kita bisa analisis layer-layer tertentu misalkan ya, dicocokkan dengan kondisi sampel batuan di kedalaman ini misalkan kita punya begini, kita punya batuan apa? Oh ternyata di sini zona reservoirnya, di sini zona shellnya, di sini reservoirnya lagi, di sini adalah sealnya, di sini reservoir. Oh berarti potensial nih di lapisan yang B ini gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Nah ini ada jenis-jenis log yang dapat dilakukan, ada geophysical logging, ada image log atau kita gambar-gambar lognya. Ini di geomekanik sebenarnya dibahasnya banyak. Lalu habis itu orientasinya juga, dia miringnya berapa lubang bornya ya. Tentunya perlu ada penyesuaian nantinya. Nah, di sini ada log yang dipakai, ada density, ada yang umum ya. Ini ada density, ada LSD ini sebenarnya untuk korelasi, kalau HRD ini sebenarnya untuk optimum ketebalan, dan BRD ini sebenarnya perpaduan lah antara LSD dan HRD, saling berkompromi. Lalu ada ini gamma ray, natural gamma ray log ya, atau neutron dan juga neutron log, ada kaliper dan ada resistivity di sini begitu. Nah, ini beberapa metodenya. Nah, ini adalah survei. Nah, selanjutnya survei geologi bawah tanah. Nah, ini sebenarnya sudah masuk ke tahapan lanjut ya, ketika memang kita sudah, bahkan ini sebenarnya sudah masuk ke tahap eksploitasi dan kita ingin development, artinya ingin mengembangkan. Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan kita bahas ini bisa jadi satu mata kuliah, satu pertemuan sendiri teman-teman, karena kita juga harus melihat dari aspek banyak ya, dari banyak aspek maksudnya. Kita harus melihat dari aspek geotekniknya begitu ya, dan bagaimana caranya kita memetakan bawah tanah. Tentunya ketika suatu ada lubang yang digali di bawah tanah, tentunya setiap meter yang kita setiap meter langkah kita gitu, pasti kiri kanan ini ada batuan. Tentunya kita nggak mungkin melewatkan itu ya. Kita perlu lebih detail. Jadi sebenarnya banyak sekali sekarang peneliti yang memang sampai memfoto seperti ini teman-teman. Jadi kita foto secara panoramik begitu ya. Jadi di foto lalu kita bisa. Jadi ke lapangan itu memang benar-benar cukup foto aja, foto, ambil sampel yang kiranya menarik. Terus habis itu fotonya kita bawa, kita processing dan kita deskripsi atau kita sketsa gitu kan. Oh ini menarik nih, ini batuannya beda, baru nanti kita besoknya kita ambil lagi dari situ sampel-sampelnya yang untuk dilakukan analisis. Jadi sekarang sudah berkembang sekali proses untuk survei geologi bawah tanah. Di sini juga ada ini ya, di sini ada granitnya di mana ceritanya, lalu gneiss-nya di mana, nanti bisa kita petakan secara spesifik begitu. Oke, baik, ini mungkin akhir dari pembelajaran kali ini. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di dalam kelas ataupun di kolom komentar. Sekian yang saya sampaikan, kita bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.